Widya pun langsung nyambut, dipapahnya lah ini pasien, dipersilakan lah itu perempuan itu duduk di ruang bersalin dengan ditemani sama Bunga. Jadi berdua nih mapah si ibu itu, si perempuan ini masuk ke ruang bersalin. Dan sebagaimana SOP di puskesmas itu, Wak, Widya pun ya menanyakan identitas pasien itu lah kan, ibu namanya siapa, rumahnya di mana gitu. Tapi setelah ditanyai, Wak, perempuan tuh diam aja, ditunduknya aja kepala, dia nggak jawab sepatah kata apapun. Nah, meskipun pertanyaannya tidak dijawab, ya waktu itu Widya tuh mikirnya nggak macem-macem, Wak. Dia mikir mungkin ibu ini lagi kecapean, lagi hamil besar, kan mungkin dia kehilangan fokus apa kayak gimana, makanya nggak sanggup ngomong. Nah, khawatir dengan kondisi perempuan itu, Wak, Widya dan juga Bunga segera langsung mempersiapkan peralatan untuk bersalin. Sementara Yuni temannya langsung manggil Bu Sari, kan bidan seniornya Bu Sari kan, panggil Bu Sari. Nah, pas mereka lagi sibuk-sibuk nyiapin peralatan ini, tiba-tiba perempuan itu berteriak, "Tolong, sakit, saya nggak kuat, tolong saya," kata. Dengar itu, dia berusaha langsung nenangin ibu. "Ibu sebentar ya Bu, ya kami lagi siapin alat-alatnya dulu, ibu sabar ya." Tapi bukannya tenang, Wak, perempuan itu makin menjerit-jerit lagi, marah yang ada dia. "Gak mau aku, perut aku sakit, pokoknya tolongin aku sekarang." Nah, dengar itu, dia langsung minta tolong sama Bunga. Bunga cepet cek tensi ibu tuh, kata. "Iya Wid, nih aku cek," kata si Widya, kata Bunga kan dah. Bunga pun diukurnya lah itu tekanan darah perempuan itu kan. Tapi anehnya di sini, Wak, tekanan darahnya tidak terdeteksi sama sekali. Angka di alat tensi itu stuck di angka 0. Kok 0? Apa nih? Dicek lagi sama si Bunga kan, diulang, set, dipompa lagi, tetap 0. Betul-betul nggak terdeteksi, Wak. Tuh ya kaget si Bunga kan, bingung juga kenapa kayak gini. Selama ini aku magang di sini nggak pernah lah kayak gini, nggak pernahnya aku tengok ada alat tensi stuck di 0 pada dipompa. Dan nggak nyerah di situ aja, Bunga pun lalu mengecek alat vital perempuan itu untuk memastikan pembukaan dan juga melihat posisi bayinya nih kan. Tapi, Wak, waktu dicek perempuan itu juga belum mengalami pembukaan dan bayinya juga belum menunjukkan tanda-tanda mau lahir gitu loh. Panik lagi si Bunga ini kan, Widya gimana nih? Ibu tuh belum ada tanda-tanda mau lahiran loh. Tensinya juga nggak terdeteksi tuh kau. Masa sih? Coba cek sekali lagi, mungkin ada yang salah tuh dari alatnya. Yaudah aku cek lagi ya, udah dicek lagi sama si Bunga kan, betul udah dicek alatnya, udah dicek semuanya, nggak ada, masih tetap 0. Dan di saat yang sama juga, Wak, si perempuan ini masih menjerit-menjerit juga sampai bikinnya suasana jadi makin chaos lah ya kan. Nah, untungnya nggak lama kemudian Yuni datang, Wak, ke ruang bersalin, tapi waktu itu cuma sendirian, Bu Sari nggak ada. Dia nanya, "Loh, mana Bu Sari, Wak? Kok nggak sama kamu?" "Iya, tadi udah aku panggil, katanya dia mau nyusul, bentar lagi dia kesini kok," kata Yuni kayak gitu kan. "Oh ya udah, kalau gitu bantulah aku tenangin ibu ini ya, dari tadi dia histeris terus." Yuni gabung juga nih, Wak, dihampirinya perempuan itu, dikasihnya segelas air, kan berusaha buat nenangin si perempuan ini. Tolong, dia masih teriak-teriak juga. Tapi segimanapun Yuni berusaha dan dua teman lainnya juga berusaha, Wak, perempuan itu tidak bisa tenang, dia malah menjerit-jerit makin kencang lagi. Nah, karena nggak tahu harus berbuat apa, Widya pun akhirnya mengajak si Yuni untuk balik lagi manggil Bu Sari. "Di mana nih Bu Sari, belum datang-datang juga, ayo panggil lagi." Mereka berdua manggil, Bunga lah tinggal sendirian di situ kan. "Bunga, kamu tunggu di sini ya, tenangin ibu nih, kami manggil Bu Sari." "Iya Wak, cepat," kata Bunga. Datung mereka berdua pun segera menghampiri Bu Sari lagi di ruangannya, terus diketok lah itu pintunya. Bu Sari, Bu," katanya. Ketutup pintunya Bu Sari, Wak. Nah, nggak lama Bu Sari keluar, tapi dengan polosnya dia nanya, "Ada apa? Kenapa nih malam-malam kesini?" Katanya gitu. "Lah Bu, itu loh di ruang bersalin ada pasien mau ngelahirin. Saya tadi udah ngasih tahu ibu." Kata siapa? Kata si Yuni. "Hah? Kapan kamu ngasih tahu saya? Saya dari tadi di ruangan nggak ada yang datang kok," kata Bu. "Apa gitu? Kok udah betulan manggil Bu Sari, Bu Yuni?" Kata si Widya. "Betul, Wak, Bu Sari aku panggil tadi, kita ngomong kok, Bu." Widya pikir Yuninya bohong. "Enggak, Wak, demi Allah aku udah panggil tadi Bu Sari sama aku, ibu bilang nanti ibu nyusul." Di situ Widya langsung ingat sesuatu. Jangan-jangan ini sama kayak kemarin juga, cuman aku bedanya Bu Iin, tapi ini Bu Sari gitu kan. Tapi kan waktu itu situasi lagi nggak baik kali, Wak. Widya pun segera langsung ngajak Bu Sari ini pergi ke ruang bersalin. "Lah Bu, kita pergi ke sana Bu, udah ada yang perempuan mau melahirkan tuh," dia teriak-teriak katanya. Nah, tapi sesampainya di ruang bersalin itu, Wak, betapa terkejutnya mereka karena perempuan itu udah nggak ada di tempatnya dan Bunga pingsan. Tapi pingsannya bukan di ruangan bersalin tempat terakhir sama si pasien ini, Wak, tapi di depan ruang penyimpanan alat medis tuh. Di situ pingsan. "Bunga, kenapa kok pingsan?" Langsung panggil Pak Didit kan. Waktu Pak Didit datang, Bunga langsung digotong ke tempat tidur, langsung dikasih macam aromaterapi gitulah supaya dia cepat sadar. Terus gak lama kemudian Bunga akhirnya mendapatkan kesadarannya, Wak. Waktu dia terbangun, Widya langsung nanyain Bunga dengan hati-hati, "Bunga, kok kenapa, Bunga? Tadi kami nemuin kau pingsan di ruang bersalin. Kenapa? Kemana pasien ibu-ibu tadi?" Dengar itu makin pucat lagi muka isi Bunga, Wak. Dia waktu itu terdiam cukup lama, nah dia macam masih shock gitulah. Dan akhirnya dia pun bercerita tentang kejadian yang menimpanya sebelum pingsan waktu dia lagi ditinggal sama dua kawannya tadi tuh. Jadi
Nah jadi Wak, di saat Widya dan juga Yuni ini manggil Bu Sari, Bunga waktu itu kan tetap masih berusaha menenangkan ibu itu sambil juga tetap mengukur tekanan darah si perempuan itu kan untuk kesekian kalinya. Tapi ketika proses pengecekan itu berlangsung, tiba-tiba si perempuan ini dicengkramnya tangan aku Nat pula Wak, dicengkramnya terus kuku-kukunya tuh macam ditusuknya gitu loh ke kulitnya si Bunga. Nah dapat perlakuan kayak gitu, Bunga langsung refleks ditepis silakan tangannya kan, apa nih Widya, Yuni sini tolongin aku Widya, pokoknya teriak Wak, manggil dua kawannya. Tapi meskipun sudah teriak-teriak manggil kawannya itu, dua orang ini nggak datang nolong. Bahkan waktu itu Widya sama si Yuni sama Bu Sari juga nggak dengar suaranya si Bunga sama sekali. Mereka nggak dengar padahal itu ruangannya nggak begitu jauh, Wak. Dan seolah belum puas mencengkram tangannya Bunga itu, perempuan ini tiba-tiba langsung berubah wujud